Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bencana maritim. Di sini saya atas nama Muhammad Kasim. Saya Diana Sinta. Saya Mei Susanti. Saya Junior Pratiwi. Saya Kirani KN. Saya Jessie Eka Mariasari. Di sini kami akan mensimulasikan mengenai mitigasi dari bencana banjir. Untuk itu kita perlu mengetahui penjelasannya terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun mitigasi bencana banjir. Secara umum, terkait mitigasi bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sementara bencana banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Sehingga mitigasi bencana banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan bencana banjir terhadap masyarakat yang berada dan tinggal di kawasan rawan banjir. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai banjir dan mitigasinya. Untuk video lebih lanjutnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Kirani KN di Berita Kendari Terkini. Saya sekarang berada di lokasi tempat kejadian banjir 2 hari yang lalu. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala desa yang ikut serta dalam membantu pembenahan pasca banjir di desa ini. Waktunya ini saya dengan reporter Berita Kendari. Ini saya akan sedikit wawancara untuk keperluan liputan. Apakah betul di sini terjadi banjir 2 hari yang lalu, Pak? Iya, 2 hari yang lalu di sini terjadi banjir dan kita sedang merapikan hal. Oh iya, baik. Yang dilakukan sekarang masyarakat ini apa ya, Pak? Sekarang masalah sedang berbenah karena takutnya ada penyakit atau barang-barang yang tertinggal. Oh begitu. Jadi apa saja langkah-langkah yang dilakukan Bapak dan warga desa ini untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh banjir itu, Pak? Boleh minta penjelasannya, Pak? Jadi untuk prabencananya itu kami selalu melakukan sosialisasi kepada warga dan untuk selalu melakukan reboisasi dan melakukan penanaman di hutan-hutan. Kami juga selalu menyarankan kepada warga untuk membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah-sampah di aliran sungai dan gorong-gorong yang ada di dekat rumah mereka. Itu juga bisa membuat aliran air yang baik juga bagi warga dan masyarakat yang berada di sekitar. Dan tidak lupa juga kami menyarankan pada warga untuk menyiapkan tas darurat seperti yang berisi surat-surat berharga, makanan instan, alat penerangan, alat mandi, uang tunai, obat-obatan, air mineral, dan pakaian untuk 3 hari. Serta membungkus dokumen yang penting dengan benda yang kedap dengan air. Saat bencana terjadi, para warga juga sudah siaga dan sudah menyiapkan tas darurat dan membawa barang berharga mereka. Para warga juga senantiasa mematikan aliran listrik di rumah mereka masing-masing untuk menjaga agar tidak ada konsleting listrik saat bencana banjir melanda. Para warga juga biasanya langsung menghubungi instansi bencana. Lalu para warga juga dilatih untuk tidak berjalan di saluran air dan juga harus menutup lubang-lubang di rumah mereka yang terbuka seperti
selokan atau mungkin buat toilet mereka. Biasanya juga kami sudah menyiapkan tempat pengungsian yang sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap agar mereka juga tidak terdampak dengan banjir yang melanda area desa. Setelah bencana terjadi, kami biasanya bergotong royong untuk membersihkan lingkungan dan saling berbagi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Dan kami juga selalu waspada banjir susulan dengan mengadakan agenda rutin untuk selalu kerja bakti agar dapat meminimalisir adanya banjir di kemudian hari dan tidak terulang lagi banjir yang merugikan warga sekitar.